Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada petang hari ini, di hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan puasa sunnah, kemudian tadi berbuka puasa sunnah bersama, kemudian sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan bermajelis ilmu, dan nanti ditutup dengan sholat isya berjamaah. Maka tentunya banyak kebaikan yang terkumpul di waktu ini. Apalagi ini hari Kamis lewat maghrib, artinya kita sudah masuk hari Jumat, di mana hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, hari yang barokah, dan setiap ibadah yang kita kerjakan di hari Jumat maka Allah akan tambahkan pahalanya. Apalagi sekarang kita sedang berada di hari Jumat dan bulan yang mulia, bulan yang disucikan, yaitu bulan Rajab. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam penanggalan atau kalender Islam, dalam satu tahun ada 12 bulan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah hafal? Cek satu-satu. Insyaallah. Itu penanggalan atau kalender dalam Islam yang yo nek carane santri kudu hafal. Sebab nanti ada beberapa bulan yang memiliki keutamaan khusus, ya. Dan nanti ada beberapa bulan nanti yang di dalamnya itu ada amalan khusus. Sehingga kalau kemudian kita nggak hafal atau kita nggak tahu sekarang kita berada di bulan apa dalam penanggalan atau kalender Islam, bisa jadi kita akan terlalaikan atau terlewatkan peluang atau keutamaan yang mulia dari bulan tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan dalam satu tahun itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minha arba'atun hurum, dari Muharram sampai Dzulhijjah itu ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang disucikan. Nek basa Jawa niku bulan yang keramat. Nah, itu ya, insyaallah.
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu mutawaliyah. Dari 4 bulan yang dimuliakan tadi, 3 bulannya beriring, 3 bulannya berurut, yaitu bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan 11 apa? Ya, sengaja saya sebutkan angkanya. Ya, Dzulqa'dah ya. Kemudian setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Kemudian setelah Dzulhijjah bulan pertama Muharram. 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulannya urut ya. Tersisa 1 apa? Bulan Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, masih di awal bulan Rajab. Kalau orang Jawa nyebutnya apa, Bu? Rejeb. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Ba'do, itu Syawal. Terus apa nih? Dzulqa'dah besar. Masya Allah. Arab rapal, Jawa rapal. Wah, lah repot. Gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Jawa itu ya Islam ya. Ternyata Jawa itu ya Islami. Ketika di Arabnya Rajab, bahasa Jawanya apa? Rejeb. Ya. Ketika Ramadan, Jawanya apa? Poso, Pak. Ya Allah. Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang kalau dalam bahasa Jawa itu dikeramatkan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kemudian fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian buat aniaya, jangan kalian buat kedzaliman, jangan kalian buat kemaksiatan, jangan kalian buat dosa di 4 bulan yang dimuliakan ini. Kenapa? Karena dosa dan siksanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensucikan, dalam rangka memuliakan. Sama ya, kalau di Jawa itu kalau ada satu tempat yang dikeramatkan, kalau ada satu tempat yang dikeramatkan itu biasanya akan dibikin cerita-cerita yang mistis, akan dibikin cerita-cerita yang medeni, angker, horor. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesucian atau kebersihan dari tempat tersebut yang dikeramatkan. Mungkin dulu itu pernah dipakai apa ya? Kalau di bahasa Pengging ini kungkum ya, Sunan Kalijogo ya kan ini ya. Atau mungkin pernah dipakai Wali Songo dulu untuk sholat ya kan. Kalau dalam bahasa apa ya? Kalau dalam bahasa kita ini makom ya. Makom. Ya. Apa, Bu? Tempat, kalau makom kan bukan makam ya. Bukan makam, tapi tempat yang pernah dipakai untuk singgah. Nah, itu ya. Bahkan dipakai untuk sholat atau bahkan dipakai untuk bertafakur ya, berdiam diri, atau dipakai untuk uzlah kan itu ya. Itu biasanya tempat-tempat yang seperti itu tuh dikeramatkan, Pak. Akhirnya kemudian dibikin cerita-cerita yang medeni itu supaya kemudian orang-orang sangat menjaga perilaku dan sikapnya ya dalam rangka untuk menjaga kesucian tempat tersebut. Maksudnya gitu, cuman ternyata kan itu namanya. Cuman ternyata akhirnya malah dipakai untuk apa? Dipakai untuk puja-pujaan, dipakai untuk minta ini itu, dipakai untuk niat yang salah, dipakai untuk
oh kungkum supaya nanti dia terlihat berwibawa, terlihat kemudian supaya nanti kalau nyalon menang, kan itu ya, banyak pendukungnya, supaya nanti kaya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi. Siapa yang dia buat keburukan atau kemaksiatan, kedzaliman di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka dosanya dan siksanya ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan yang dimuliakan tadi, maka pahala dan balasan kebaikannya ditambahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya teman-teman di bulan ini dengan di bulan yang lain, ya, di luar dari Ramadan dan di luar dari 4 bulan yang dimuliakan tadi, pahalanya beda. Banyak yang sekarang. Ya. Termasuk kemudian muslimin jamaah donatur yang kemudian menyisihkan hartanya untuk diwujudkan konsumsi snack, ya, air minum, maka pahala dan balasan dari sedekah itu karena di bulan Rajab, maka pahala dan balasan kebaikannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dia mendapatkan pahala puasa yang semisal dengan orang-orang yang sudah diberi makan buka puasa, yang pahalanya dilipat gandakan, plus dia mendapatkan pahala sedekah yang juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dadi wong sugih penak apa ora, teman-teman? Tenane. Ya. Kenapa kita bilang enak jadi orang kaya? Karena kita belum pernah kaya. Jenenge urip itu sawang sinawang. Ya, kayak ada orang suka update HP, ya. Ketika ada HP baru dia beli, ada HP baru dia beli. Ketika ada HP tipe baru dia beli, wah itu nanti sebulan pertama, wah itu HP ini gedilus-lus weh. Nyeleh kene alon-alon, reket sithik dilus-lus, ya. Wah dijagalah, masya Allah. Wis pokoknya neng ngendinggon dipamer-pamerke, wah ini loh handphone keluaran terbaru. Nanti kalau sudah lewat 1 tahun, nyelehke doncalke, Pak. Reket esben, ya. Ternyata kenapa kok kita pengen terkenal, ya karena belum pernah terkenal saja. Kenapa kita pengen kaya? Karena belum pernah kaya saja. Tapi kalau sudah sampai di kondisi yang seperti itu, rasanya ya biasa saja, ya, biasa saja. Tapi setidaknya kenapa kita pengen kaya, kenapa kita pengen punya harta yang banyak, ya, pengen apa ya, kenapa ya, supaya bisa hajian itu, ya, supaya bisa umroh, supaya bisa zakat, supaya bisa infak dan sedekah, kan itu. Jadi kenapa kita pengen kaya dan pengen punya duit yang banyak untuk ibadah itu, ya. Oh, ben iso ngeluarkan zakat, akhirnya nanti bisa nulung 8 asnaf, kan itu, ya. Bisa memberi, berbagi kepada 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Oh, kenapa kita berusaha pengen menjadi orang kaya? Oh, supaya nanti kita bisa melakukan rukun Islam, ya, bisa haji, bisa umroh, dan bahkan bisa berkali-kali atau bahkan menghajikan dan mengumrahkan orang lain. Oh, kita bisa banyak sedekah jariah, bangun masjid sana sini, pesantren sana sini. Nek nggak bangun ya ngopeni pesantren sana sini, ngopeni masjid sana sini, ya. Itu. Ya. Jadi tujuan kaya bukan kok kepengin beli apa-apa, kan itu, ya.
tapi supaya bisa beramal apa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ini menjadi pesan pertama yang kami sampaikan. Mumpung ini di bulan Rajab, kita masih berada di awal dari bulan Rajab, maka kemudian banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan amal dan ibadah, ya, kami mengingatkan materi yang kemarin pernah kami sampaikan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal itu tergantung pada akhirnya, termasuk nasib kita ini tergantung pada akhir dari hidup kita, apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, ternyata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu kemarin kami sampaikan bahwasanya ada kasus nih, ada orang yang soleh, ada orang yang baik, ya, tapi di penghujung hidupnya dia menjadi orang yang tidak baik dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Tapi ada orang yang fasik, ahli maksiat, tapi kemudian di penghujung hidupnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kemarin menyampaikan, kami sampaikan bahwasanya orang yang baik tapi akhir hidupnya buruk karena ada masalah di hatinya, bisa jadi kebaikan yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga itulah yang membuat akhir hidupnya jadi su'ul khatimah. Naudzubillah. Apa ada Ustaz orang yang banyak melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah? Oh, banyak. Belajar sinau ngaji ben suarane bacaan Qur'ane merdu, ya toh, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena memuliakan kalamullah, tapi niatnya pengen apa? Supaya cewek-cewek kelepek-kelepek gitu-gitu. Supaya dia dapat followers yang banyak, supaya nanti videonya, oh ya, viewersnya banyak, terus nanti dapat AdSense, ya, terus nanti ya Allah di mana-mana dimintai tanda tangan, dimintai foto selfie, kan itu ya. Ini berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bahaya banget ini. Belajar ngaji, ya, suaranya sampai merdu sekali, tapi ternyata diniatkan bukan untuk memuliakan kalamullah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lillahi taala, tetapi apa? Li like, li subscribe, li viewers, li followers, kan itu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Nanti pada akhirnya ya su'ul khatimah. Ada juga kan orang yang ikut perang jihad tapi kemudian bukan mati syahid tapi mati sangit, ya, su'ul khatimah. Kenapa? Karena perangnya dia bukan diniatkan untuk jihad fisabilillah, bukan diniatkan karena Allah, tapi hanya kepengen disebut pahlawan, hanya kepengen disebut pemberani, hanya waduh pakai aku nek ra melu ndak diarani jirih, wis aku tak melu weh, kan ini ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang baik kenapa akhir hidupnya buruk? Karena hati. Sedangkan yang tahu hati siapa? Antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak tahu. Orang lain yang tahu ya pencitraan luarnya saja, orang lain ya taunya dohirnya saja, dan kita memang hanya melihat dohirnya saja. Kita tidak perlu untuk menilai hati yang kita juga tidak tahu, ya. Tapi ada juga ya kan, orang yang fasik, ahli maksiat, tapi kok akhir hidupnya husnul khatimah. Ternyata kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi apa? Dia orang fasik, iya,
Tapi ternyata ada satu kebaikan yang dia sembunyikan, hanya antara dia dan Allah yang tahu, sedangkan orang lain nggak tahu. Satu atau dua kebaikan itu disembunyikan, Pak. Dia ahli maksiat iya, tapi dia punya satu dua kebaikan yang dia sembunyikan dan istiqomah terus dilakukan, didawamkan, sampai pada akhirnya Allah berikan hidayah di akhir hidupnya, sampai kemudian Allah berikan nikmat husnul khatimah. Makanya kalau teman-teman di jalan melihat ada orang-orang yang rambutnya koyok penangkal petir itu ya, apa? Pang gitu ya, atau lihat orang yang tatone sebadan-badan ya, sampai mata pun ditato ya, ada yang kupingnya itu ditindik pakai apa ya, jangankan kok jarum ya, sing gede itu loh namanya, pipo itu loh ya. Wah, ini Masya Allah. Lah kalau kita teman-teman melihat di jalan orang seperti itu, jangan kemudian merasa diri ini lebih mulia, jangan merasa diri ini lebih baik. Bisa jadi dia punya kebaikan yang disembunyikan, kita hanya lihat zahirnya buruk, tapi sebetulnya ada kebaikan yang disembunyikan. Terus nanti Allah berikan akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Bisa jadi kita sekarang yang seperti ini, bisa jadi hati kita bermasalah, dan kemudian belum tentu juga apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bermasalah, dan bisa jadi nanti akhirnya tidak baik. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Amin. Lu kan banyak ya preman ya, pang ya, bahkan ngapunten ya, tunasusila. Apa tunasusila itu? Kupu-kupu malam. Itu ya. PSK, ternyata banyak dari mereka itu yang ketika tobat hijrah itu malah luwes soleh daripada kita. Jelas. Kita ini yang Islam dari orok, orok itu bahasanya apa ya? Kita ini dari lahir Islam, ibadah biasa-biasa ya kita ya. Tapi begitu ada orang yang mu'alaf, wah itu ibadah kencang sekali, dan bahkan ilmunya melebihi dari kita yang sejak dari lahir Islam, dari kecil nyantri ya. Ternyata mereka yang mu'alaf langsung belajar totalitas, itu keilmuannya luar biasa. Betul nggak? Ada nggak kayak gitu? Ustadz Felixio kan itu ya, luar biasa itu keilmuannya. Kemudian ustadz-ustadz siapa lagi ya, mereka telat masuk Islam ya, tapi kemudian totalitas masuk Islamnya, totalitas hijrahnya, dan ibadahnya wah luar biasa, ilmunya Masya Allah melebihi dari kita yang sejak dari lahir Islam, sejak dari kecil sudah nyantri itu kan ya Allah. Maka apa pesannya? Pesannya jangan sampai kita ini terjebak pada sifatnya iblis. Apa sifatnya iblis? Sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jangan sampai kita ini merasa diri lebih mulia, sampai kemudian menganggap orang lain lebih hina. Naudzubillah. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tadi? Yang bisa kita ambil pelajaran, satu, ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini tingkatkan amal solehnya, tetapi yang terpenting amal ibadah yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, hendaknya ada satu atau dua amal yang kita kerjakan, terus apa? Kita rahasiakan dari orang lain. Ternyata salah satu faktor nanti yang akan membuat Allah memberikannya akhir hidup yang baik, yaitu husnul khotimah. Amal baik atau ibadah yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan dari orang lain, hanya kita atau keluarga kita saja.
Terus nanti kita bilang sama keluarga, jangan ceritakan ke orang lain, cukup kita saja dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, bulan Rajab ini bulan persiapan, karena nanti setelah Rajab Sya'ban, ya, Ruwah, terus kemudian Ramadan. Maka jadikan bulan Rajab ini bulan apa? Persiapan. Persiapan untuk apa? Ya, persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Karena segala sesuatu kan butuh dipersiapkan, tuh ya. Teman-teman kalau ujian itu perlu persiapan enggak? Oh ya, raketang sinaune SKS ya. Apa SKS? SKS, sistem kebut semalam. Wah, ini ya sistem kebut semalam. Ya. Bayangke ya, ujian kitab, macane kitab ya nek pas wengi sadurunge ujian iki, wah mumet ya. Ya Allah, insyaallah. Nah, maka kemudian segala sesuatu butuh persiapan. Ya. Maka sebelum masuk pondok ya, itu biasanya juga ada namanya i'dad lughah. Persiapan apa? Persiapan bahasa. Ya, kalau sudah masuk pondok ya, maka karena belum bisa bahasa Arab, maka biasanya ada i'dad lughah 1 tahun untuk persiapan bahasa Arab. Kalau ada orang yang kerja ke luar negeri ya, sedangkan dia nggak bisa bahasanya, ke Korea atau ke Jepang atau ke mana ya, maka kemudian biasanya ada apa? Kursus dulu ya, persiapan bahasa. Begitupun juga nanti kalau ada seleksi pekerjaan atau interview, nah, perlu persiapan. Segala sesuatu perlu persiapan. Nanti teman-teman rabi perlu persiapan enggak? Perlu persiapan ya. Rabi perlu persiapan, nah, jujur ya. Masuk kalah karo manuk ya. Manuk meh kawin gawe susu sih, kan ini ya. Perlu persiapan, segala sesuatunya perlu persiapan. Orang kok gobras gabrus dhewe lho lah. Insyaallah. Perlu persiapan. Apa tahu persiapannya? Ya finansialnya, ya ta? Sebab nanti kan perlu mahar, gitu ya. Wanita yang berkah itu maharnya yang murah, ya. Golek calon yang maharnya murah, kan itu ya. Raketang cincin dari besi. Cincin dari besi itu apa? Bintrat. Wah, nek wong wedok zaman saiki kayak mahar bintrat ya. Wah, diuncal kayak mana nih? Ya Allah. Jadi wanita yang berkah, yang maharnya murah, tetapi Nabi Muhammad itu kalau ngasih mahar ke istri-istrinya nggak pernah yang murah. Ya, mesti banyak, mesti mahal. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, tetapi memang harus realistis. Ya, waktu itu ada sahabat yang pengen nikah nggak punya apa-apa, maka Rasulullah sampaikan, "Yuwis, sarungmu ki dadekno mahar." Ya Rasulullah, lah kalau sarung saya dipakai buat mahar, lah terus aku katokan apa kan ini? Lah terus saya mau pakai apa? Mau pakai bawahan apa kalau sarungku dipakai untuk mahar ya? Kan ya lucu ya, rabi ra katokan maksudnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, kasihlah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Ya. Akhirnya kemudian dicari-cari nemulah ya, dan itu yang kemudian dijadikan mahar. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Tapi ojo dipraktekin ya, sesuk langsung ning toko besi. Ya. Golek murbaut. Golek bintrat. Ya persiapan. Wah, lah mosok bojomu meh mau kalungi rantai kan ya ra lucu ya. Cincinnya mosok saka bintrat ya. Ya, kasihlah yang minimal apa? Kalau di Jawa itu kan murah ya maharnya ya. Cukup seperangkat alat sholat. Ya. Seperangkat alat sholat tuh. Kalau di Sulawesi, kalau di Kalimantan itu maharnya, ya Allah, mahal sekali ya. Nanti maharnya S1 dengan yang S2 lebih mahal S2 ya. Wah, ini
Di Jawa penak banget ya. Ayo diurip ning Jawa penak aja. Iya, wis ning Jawa wae ya toh. Rabine murah kan itu ya. Nah, maka segala sesuatu butuh persiapan. Supaya apa? Supaya kemudian hasilnya maksimal. Bukankah setiap sesuatu yang dipersiapkan itu akan hasilnya maksimal, bukan? Kalau dalam kata-kata lainnya, bahwasanya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, maka pasti nanti hasilnya akan baik. Kenapa orang-orang ketika di bulan Ramadan kok gagal? Ya, gagalnya Ramadan apa? Sing poso ya mokah, ya toh? Atau ketika puasa lewat teng dalan ngerti es degan, es teh jumbo itu rasanya wis ngiter-ngiter ngono kan ya. Ya Allah ya. Atau ndak bisa menjaga lisan, ndak bisa menjaga pandangan gitu. Kemudian ibadahnya masih berantakan. Ya. Atau ketika sholat taraweh semangatnya hanya di 10 hari pertama, nanti begitu 10 hari kedua, 10 hari ketiga, wallahu a'lam ya. Ya. Bu, sholat nang ngendi ya? Kita uzlah ngono ya kita ya. Wah, ya Allah. Kenapa kok gagal? Ya, kenapa kok semangatnya tidak sampai di penghujung? Karena persiapannya kurang atau bahkan tidak dipersiapkan sama sekali. Maka perlu persiapan. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu sesuai dengan amal yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Contoh, bulan Ramadan misalkan ada target one day one juz, 1 hari 1 juz. Berarti mulai di bulan Rajab ini, mulai di bulan Rajab dilatih untuk membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Sebab nek urung terbiasa, begitu Ramadan dipaksa untuk membaca 1 hari 1 juz, wah itu di mulut rasanya yo keju ya, berat. Kemudian apa? Sholat malam ya, qiyamul lail, sholat tarawih. Kalau di Ramadan tarawih ya, kalau di hari biasa qiyamul lail ya. Maka mulai dilatih. Oh, ketika Ramadan ada qiyamul lail, maka sekarang mulai bulan Rajab, Sya'ban dilatih untuk memperbanyak qiyam ya, memperbanyak qiyamul lail. Teman-teman kalau di pondok ada sholat tahajud ya, ada qiyamul lail ya. Alhamdulillah. Ya. Tahajudnya karo melek apa karo merem? Jangan ngantuk nih, tekluk nih, masyaallah. Ya, alhamdulillah. Enaknya di pondok gitu ya, enaknya di pondok itu gitu, Pak. Terkondisi. Puasa ya puasa, wayah ngaji, wayah sholat, wayah maca Quran, wayah sekolah ya sekolah. Enaknya di pondok gitu, Pak. Sebab itu nek teman-teman di rumah urung karuan iso kaya ngono kuwi. Betul ya? Nek ning omah urung karuan iso nyempetke ngapal Quran. Kalau di rumah urung karuan iso nyempetke tahajud. Kalau di rumah ya berat untuk sholat jamaah ya toh. Wis penake mager jingkrum kemulan ya toh. Tapi kalau di pondok lebih terkondisi, Pak. Ya, makanya ya para orang tua ya wes, kalau sekiranya memang tidak bisa mendidik anak ya, tidak terlalu bisa mendidik anak dengan tadi ya, dengan ideal, wes masuk ke pondok ya. Makanya ketika ada orang tua yang datang ke saya mengeluhkan tentang anaknya, Ustadz anak saya dimasukin pondok atau enggak ya, nah itu jawaban saya simple. Lah kira-kira kalau anaknya tidak mondok, Bu, kalau anaknya tidak mondok, bisa ndak di rumah setiap hari sholat tahajud gitu? Bisa ndak orang tuanya nyimai hafalan anaknya? Bisa ndak orang tua kemudian menjaga sholat 5 waktu anaknya dan kemudian puasa sunnah?
Waduh Pak Ustaz nggih mboten saged wong kula niku awam kok. Nggih pun nek mboten saged lebokke pondok wae. Ya, kalau ndak bisa maka masukkan pondok. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua punya kewajiban, punya tugasnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Jaga diri dan keluarga dari api neraka, salah satunya adalah perintahkan ya keluargamu untuk menjaga, menegakkan apa? Sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Ya. Belum nanti ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka ini persiapan teman-teman, persiapan. Ya. Karena kegagalan ya ketika Ramadan gagal dalam mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Wah, apa ini ya? Ya. Gagal dalam mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Data ke story yang gue ya. Nah, dan duwe HP apa ora ya? Oh duwe. Oh, anda kayak ustadmu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadannya tidak gagal maka perlu dipersiapkan sedari sekarang. Supaya nanti Ramadan hasilnya maksimal, ibadahnya maksimal, amal solehnya maksimal, ya, manfaatnya maksimal. Dan kemudian yang terpenting tadi jangan lupa bahwasanya di bulan ini kemaksiatan dosanya juga ditambah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa meneh di masa kampanye ngeten niki, Pak. Ya, masa kampanye niki, Bu, ya Allah ya. Wong-wong kaya ya ngono kan ya. Artinya apa? Di masa-masa politik kampanye seperti sekarang ini, hati-hati banget dengan yang namanya dosa lisan. Hati-hati banget. Karena sekarang yang ngomong bukan hanya mulut, tetapi apa? Jari jemari juga berbicara. Ya. Akhirnya apa? Tajasus, cari-cari kesalahan. Terus apa lagi? Ghibah. Apa itu ghibah? Ngumbar aib. Ya, ngumbar aib. Kenapa dinamakan ghibah? Karena wong sing dirasani gak ono. Ghaib, ya. Wong sing jadi target, orang yang jadi target rasan-rasan tadi, orang yang dibahas di majelis ghibah itu enggak ada. Orangnya ghaib, makanya disebut ghibah. Mengumbar aib orang lain, sedangkan orang yang diumbar aibnya gaib, ya, tidak ada. Maka kan dulu ada ketika Rasulullah menyampaikan bab ghibah, lantas orang mengatakan, ya Rasulullah, memang dia itu buruk loh ya Rasulullah, memang keburukan ini ada pada diri orang tersebut loh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lah itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu keburukan yang dibicarakan, dan keburukan itu memang ada pada diri orang tersebut, tapi tidak boleh diumbar, kan itu ya. Kalau sampai kemudian kita mengumbar, maka itu namanya ghibah. Kemudian yang berikutnya apa? Oh, namimah, mengadu domba. Hati-hati ini di masa-masa kampanye politik seperti ini. Tadi ya, dosa-dosa lisan itu jadi sangat medeni banget. Bukan hanya kata-kata yang keluar dari lisan, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut, tapi kata-kata yang keluar dari jari jemari, ya. Kirim apa itu, like and share, ya. Komen, betul ya, koyok ya komen koyok ya kan ya. Ya Allah, ya. Saya itu paling wanyel itu ya. Kalau paling wanyel itu kayak ketika ada seorang ustadz atau ulama ya menyampaikan pendapatnya bab hukum atau fikih, terus akhirnya rame di komen, ngomen apa? Wah itu bid'ah, wah itu semacam-macam. Ya Allah, padahal orang yang ngomen itu ilmunya nggak ada seujung kukunya itu. Tapi berani ngomeni yang ulama ya, berani ngomeni kiai ya. Dengan ilmu yang bersumber dari Google-iyah. Ya, ya, alhamdulillah min dzalik. Ya, hati-hati ya. Kenapa? Ya, kalau dalam kata-kata itu dagingnya ulama itu beracun.
Ya, kalau sampai kemudian kita ini menjelek-jelekkan ulama atau ngerasani, mengumbar aib atau bahkan memfitnah, hati-hati. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya apa? Bakalik walat. Ya, hati-hati. Ya, jadi dosa lisan ini ya berdusta, ngapusi, ya. Kemudian ghibah, namimah, kemudian apa? Istihza. Istihza ini apa? Istihza itu mengejek orang lain, ngenyek. Nah, itu, ngenyek. Mengejek orang lain. Kemudian juga suka berdebat. Wah, piye acarane debat tok ya. Repot ya, acara debat tok ya. Nah, maka perlu berhati-hati, harus bisa mengontrol ya diri dan lisan ya, ketika kemudian berdebat. Dan juga banyak lagi dosa-dosa lisan yang lain. Maka sebagai penutup yang ingin kami sampaikan, surah Qaf ayat ke-17 sampai ayat ke-18 ya. Idh yatalaqqal mutalliqiyani. Sudah dan ya. Anil yamini wa anis shimali qa'id ma yallafidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, malaikat yang tugasnya nyatetin amal siapa? Raqib dan atid. Iki aja nyaingi tugasnya malaikat, ya toh. Sing nyatet iki wis enek, ya, malaikat raqib dan atid ku rasa nyateti amalmu, ya toh. Ngamal sithik dadeke story, ya toh. Ah, repot gini. Galau story, ya toh, sedih story. Ya toh, ngamal story, ngibadah story, ya toh. Ya. Nah, ini ya. Sudah ada malaikat yang mencatat itu semua di sebelah kanan dan sebelah kiri, amal baik dan amal buruk. Maka tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, oleh kita semua, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dan kemudian mencatat. Hati-hati ya, wis teman-teman gak usah melu-melu loh ya. Wis nek sekirane gak mudeng gak usah melu-melu ya. Sapa meneh sing iki wis do nyoblos urung ta iki? Urung ta? Wis nyoblos apa? Nyoblos aku wae. Ya, belum cukup umurnya ya. Sudah ada yang 17 ya. Ada 17. Sing di. Wah tua dhewe berarti ya. Masyaallah. Musrif ya, Masya Allah. Oke, jadi hati-hati di tahun politik kampanye seperti ini, jaga lisan ya, supaya kemudian kita tidak terjerumus kepada dosa lisan yang itu dicatat oleh malaikat pengawas. Dan an aktsari ma yadkhulun nasan nar, perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka apa? Al famu wal farju. Ternyata akeh-akeh wong ya, kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka itu jalaran sebab dosa dari salah satunya lisan mereka. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, menulis yang baik atau diam saja, sudah, tidak usah berkomentar. Kita tidak wajib berkomentar, nggak ada hukumnya wajib komentar, nggak ada. Yang sehingga kemudian apa? Jangan memaksakan diri untuk berkomentar. Kalau tidak tahu ya sudah, ya diam maka lebih selamat, insyaallah. Semoga Indonesia diberikan Allah pemimpin yang amanah, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang hanya takut kepada Allah, pemimpin yang adil, pemimpin yang didekatkan pada orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang buruk, pemimpin yang dibimbing Allah dalam membuat keputusan dan kebijakan, pemimpin yang kemudian bisa menjaga dua hal, yaitu apa? Menjaga agama
dan kemudian bisa menyelesaikan urusan umat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.